Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1 Kepulauan Riau? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini bertemu kembali bersama Ibu Risma pada pelajaran Pendidikan Agama Islam. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya nih teman-teman, yaitu macam-macam cara bersuci. Nah, kesepakatan belajar hari ini yang pertama yaitu teman-teman diminta untuk menyaksikan video yang telah Bu Risma berikan dari awal hingga akhir. Kesepakatan kedua, teman-teman diminta untuk menyaksikan video pembelajaran sambil duduk, tidak disarankan sambil berbaring. Dan kesepakatan yang ketiga, teman-teman diharapkan fokus saat menyaksikan video pembelajaran yang telah Bu Risma berikan. Sebelum kita belajar, Bu Risma akan mengajak teman-teman untuk bermain terlebih dahulu. Hari ini kita akan bermain kanan atau kiri. Ketentuannya, teman-teman diminta untuk mengangkat tangan kanannya jika teman-teman memilih jawaban A. Dan ketentuan yang kedua, teman-teman diminta untuk mengangkat tangan kirinya jika pilihan jawaban teman-teman adalah pilihan B. Baik teman-teman, Bu Risma akan bacakan soal yang pertama, yaitu kapankah kita melaksanakan sholat zuhur? Pilihannya adalah A. Malam hari, B. Siang hari. Jawabannya adalah kiri atau siang hari. Pertanyaan nomor 2. Berapakah jumlah rakaat sholat dalam satu hari satu malam? Pilihan A 17 rakaat, pilihan B 16 rakaat. Jawabannya adalah kanan atau 17 rakaat. Pertanyaan nomor 3. Kapankah kita melaksanakan sholat tarawih? A. Bulan puasa, B. Idul Fitri. Jawabannya adalah kanan atau A. Bulan puasa. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Pada bulan apakah kita diwajibkan berpuasa? A. Syawal, B. Ramadan. Jawabannya adalah kiri atau Ramadan. Kita buka lagi pertanyaan nomor 5. Kapankah waktu kita berbuka puasa? A. Saat maghrib, B. Saat isya. Jawabannya adalah kanan atau saat maghrib. Barakallah, karena kita sudah al-fadhon, harapannya teman-teman senantiasa mengingat dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Yuk kita belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Membaca doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Hari ini Bu Risma ada beberapa pertanyaan loh untuk teman-teman. Pertanyaan yang pertama, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Nah, sebelum teman-teman sholat, kira-kira apa ya yang harus teman-teman lakukan? Tepat sekali, kita harus berwudu agar sholat kita menjadi sah. Pertanyaan yang kedua, ketika teman-teman telah selesai buang air kecil atau buang air besar, apa ya yang seharusnya teman-teman lakukan? Barakallah, teman-teman harus membersihkan diri dan membersihkan najisnya sehingga menjadi suci. Pertanyaan yang ketiga, ketika hendak sholat, ternyata air di rumah Fulan habis. Jadi apa ya yang harus Fulan lakukan? Nah, kali ini Bu Risma akan menjawabnya.
Fulan dianjurkan untuk bertayamum. Nah, pertanyaan tersebut ternyata ada kaitannya loh teman-teman dengan pembelajaran kita hari ini. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, berwudu, yaitu bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci. Yang termasuk hadas kecil yaitu buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Tentunya bersuci dengan menggunakan air. Kita berwudu ketika akan sholat. Nah, apakah teman-teman tahu bagaimana cara berwudu yang sesuai dengan sunnah? Ayo kita perhatikan penjelasan berikut. Urutan berwudu. 1. Niat di dalam hati. 2. Membaca basmalah. 3. Mencuci tangan sambil menyela-nyela jari tangan 3 kali. 4. Berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung 3 kali. 5. Membasuh muka 3 kali. 6. Membasuh tangan kanan dan kiri sampai siku-siku masing-masing 3 kali. 7. Mengusap kepala dan telinga dengan sekali usapan. 8. Membasuh kaki kanan dan kiri masing-masing 3 kali. 9. Tertib berurutan. 10. Doa selesai berwudu. Yang kedua, istinja, yaitu membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Kita beristinja jika telah selesai buang air kecil atau buang air besar. Namun, jika kita buang angin, maka kita tidak diwajibkan untuk beristinja. Saat beristinja, kita membersihkan najis dengan menggunakan air, tisu, atau batu. Namun, kita tetap dianjurkan beristinja dengan menggunakan air. Pastikan membersihkan najis dan diri dengan bersih ya. Yang ketiga, tayamum, yaitu bersuci menggunakan tanah yang suci dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan untuk menghilangkan hadas sebagai pengganti wudhu. Di antara sebab kita boleh bertayamum yaitu ketika tidak ada air atau ketika memiliki luka dan penyakit serta khawatir saat menggunakan air. Tentunya bertayamum dengan menggunakan debu. Terakhir, membasuh pakaian atau tempat yang terkena najis. Nah, agar sholat kita menjadi sah, kita harus membasuh pakaian atau tempat yang terkena najis hingga bersih ya. Nah, materi kita hari ini banyak membahas mengenai bersuci teman-teman. Tentunya saat bersuci, kita banyak berkegiatan di dalam toilet. Nah, saat di toilet ternyata ada adabnya loh. Yuk kita saksikan. Bahasan mau ngapain? Mau ke toilet paman. Nah, adabnya tidak diterapkan dengan baik bahasan. Kalau masuk harus kaki kiri dulu, baca doa dulu, lalu tidak boleh bawa sesuatu yang ada ayat Al-Qur'annya. Oh iya paman. Baik ya? Oke, boleh masuk sekarang. Nah, iya teman-teman, adab ketika masuk toilet, pertama, mendahulukan kaki kiri. Kedua, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Dan yang ketiga, tidak diperbolehkan membawa ayat Al-Quran.
Na 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 na. Na na na. Na na. Ya, Sen. Cepatlah. Sabarlah, bentar lagi. Kenapa? Lama betul. Bentar lagi asik nih. Ayo pergi main. Main mana, Sen? Abang bentar lagi lah. Bentar lagi. Buruan lah kalau gitu. Sen nih. Sabar-sabar. Nah, selanjutnya teman-teman, adab saat di dalam toilet yaitu tidak boleh bersuara, mengobrol maupun bernyanyi. Tambahan juga teman-teman, pastikan di dalam kamar mandi tidak terlalu lama ya teman-teman. Leganya. Nah, teman-teman, adab selanjutnya ketika keluar dari toilet menggunakan kaki kanan. Kemudian membaca doa ghufronaka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk menyempurnakan wudhu. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dengan mengarahkan hati dan wajahnya di kedua rakaat tersebut, melainkan surga menjadi wajib baginya." Barakallahu fiik teman-teman kelas 1 Kepulauan Riau. Nah, ada yang penasaran tidak penugasan apa ya hari ini? Teman-teman diminta untuk mengerjakan home fun project aktivitas 8 dan aktivitas 13. Jangan lupa untuk mengecek lampirannya ya. Insya Allah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Bu Risma akhiri dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.